Langsung kita lanjutkan pembahasan kitab Uqudul Lijain fi Bayani Huquqiz Zawjain yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i Al-Bantani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri, yaitu suami sabar menghadapi istri, istri juga harus sabar menghadapi suami. Kemudian Rasulullah atau syariat Islam juga mengajarkan jadi suami itu juga harus bijaksana dan dia mempunyai ketegasan untuk mendidik istrinya. Dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Faidatun yajuzu lizauji ayyadriba zaujatahu ala tarki zinah wa huwa yuriduha. Boleh bagi seorang suami untuk menghukum istrinya. Kalau bahasanya di sini memukul ya. Tapi kalau memukul nanti Anda salah paham, memukul jotos nanti. Bukan, memukul itu artinya ya memberi pelajaran atau memukul dengan pelan. Atau misalkan walhasil dikasih pelajaran gitu. Ketika apa? Ketika istrinya tidak mau berdandan atau berhias, ketika suami menginginkan istrinya berhias. Jadi ketika suaminya pulang dari ngaji misalkan begini ya, misalkan ingin istrinya ini pakai tampil cantik di hadapannya, kok enggak mau, nah, suami boleh kasih pelajaran untuknya, tentunya dengan cara-cara yang tidak sampai menyakiti. Kasih pelajaran, tak pukul pakai pendong, nah, ini enggak boleh ya, enggak boleh seperti itu. Kemudian watarkul ijabati ilal firosh, tidak mengiyakan ajakan suami untuk ada di kasur atau di ranjang. Ketika suami mengajak ayo tidur, istrinya tidak mau, boleh suami ngasih pelajaran. Wa ayyadribaha 'alal khuruji minal manzil bi ghairi idnihi, boleh kasih pelajaran lagi ketika istrinya keluar dari rumah tanpa seizin suami, itu juga boleh dikasih pelajaran. Wa 'ala darbiha al walada alladzi la yaqilu inda bukaihi, dan seorang suami boleh memarahi atau memberi pelajaran kepada istri ketika istri tidak sabar menghadapi anak yang sedang nangis, yang anak tersebut masih kecil. Ketika istrinya memukul anak yang masih kecil ketika nangis, maka suami boleh juga bertindak kepada istri. Au ala syatmi ajnabiyyin, atau ketika istri mencaci orang lain, tetangganya, temannya gitu ya, boleh suami untuk memberikan pelajaran kepada istri. Wa ala tamziki thiyabiz zauj, dan ketika seorang istri merobek-robek bajunya suami. Wa akhdhi lihyatihi wa qawluha lahu ya himar ya balid, dan ketika istri mengejek suami atau mengolok-olok suami dengan memanggil ya himar. Tahu himar, keledai. Istrinya manggil suaminya keledai. Nah, ini suami boleh marah kepada istri. Marahnya bukan karena benci ya, tapi karena untuk memberikan pelajaran, mendidik, takdib gitu. Ya balid, orang bodoh gitu misalkan. Ya, ini berlaku biasanya kalau istrinya lebih kaya dari suami. Istrinya ini lebih terhormat daripada suaminya, biasanya begitu. Nah, makanya dalam Islam diadakan kafaah ya. Kafaah ini adalah penyeimbang antara si laki dan si perempuan. Si suami harus dia ini martabatnya lebih tinggi daripada wanitanya, dari keturunan siapa, pekerjaan orang tuanya apa. Ini dianjurkan suami lebih unggul daripada istrinya, supaya apa? Tidak terjadi semacam ini. Soalnya biasanya kalau yang lebih unggul itu adalah istri, suaminya akan diperlakukan seperti ini, dan ini membuat istri tersebut dosa besar dia.
Tapi kalau seandainya seorang wanita dia menggugurkan kafaahnya, tidak apa-apa dah, saya dinikahi orang yang lebih rendah, misalkan keturunannya dari keluarga saya, tidak apa-apa, boleh dia, tapi dengan catatan dia tidak boleh berlaku seperti itu kepada suami. Berbuat jahat kepada suami tidak boleh. Kemudian wa in syatamaha qabla dzalik, bahkan istri memanggil suaminya dengan julukan yang tidak pantas tadi, itu disebabkan karena suaminya memang tidak baik. Itu tidak boleh istrinya membalas seperti itu, tidak boleh. Kalau suami apa boleh? Ya tidak boleh gitu loh. Artinya kejelekan jangan dibalas dengan kejelekan. Kemudian wa ala kasfi wajhiha li ghairi mahram. Nah, ini yang banyak terjadi. Boleh bagi seorang suami menghukum, mengasih pelajaran kepada istrinya ketika istrinya menampakkan wajahnya pada selain mahramnya. Jadi karena apa? Istri itu adalah jadi tanggung jawabnya suami. Dia itu miliknya suami. Milik dalam artian dia itu dalam kekuasaan suami, bukan milik dijual belikan, enggak. Tapi adalah dia itu dalam kekuasaan suami. Tidak boleh ya. Jadi suami berhak untuk menghukum istrinya ketika dia menampakkan wajahnya, membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, sekarang kan banyak terjadi nih. Tapi yang aneh itu terkadang suaminya itu bangga kalau istrinya tampil cantik di hadapan laki-laki lain. Ya enggak? Ini hati-hati nih ya. Seharusnya suami yang bagus tidak seperti itu. Dia akan menuntut istrinya tampil cantik di hadapannya, bukan untuk dinikmati laki-laki lain. Makanya yang ikut ngaji nih, yang ikut nyimak ini perlu diperhatikan saat ini ya. Anda sebagai istri, tampillah cantik di hadapan suamimu, karena di luar sana banyak para wanita yang tampil cantik di hadapan suamimu. Ya enggak? Nggak benar ya? Umumnya wanita-wanita itu kalau mau ngaji, kalau mau belanja, macaknya luar biasa. Istrinya di rumah, ya wis seperti kuntilanak ya. Masya Allah. Jadi jangan salahkan kalau suami Anda tergoda dengan wanita lain. Ya, Anda sendiri tidak mau ngurus kok, tidak mau ngurus diri sendiri. Kemudian di sini dikatakan au takallamaha ma'as nabi, ketika seorang wanita dia berbincang, ngobrol dengan laki-laki lain. Ini suami harus cemburu ini. Ya, harus cemburu dia. Kemudian au takallamaha ma'az zauj liyasma'al ajnabi sautaha, atau dia berbincang dengan suaminya dengan mengeraskan suara, tujuannya supaya orang lain dengar. Jadi dia ngomongnya dengan suara keras, tujuannya biar didengarkan sama orang lain. Misalkan dia ada masalah dengan suami, mungkin kurang kasih nafkah, marah-marah. Dia ngomongnya dengan suara keras, mosok sehari dikasih uang 5.000, emang saya anak TK gitu ya. Makanya itu dikeraskan supaya apa? Orang lain dengar gitu. Itu tidak boleh. Boleh bagi suami untuk memberi pelajaran kepada istri yang semacam itu. Tujuannya bukan karena benci, supaya istrinya ini menjadi istri yang baik ya. Kemudian au i'ta'iha min baitihi lam tajurra al-'adatu bi i'ta'iha, atau dia memberikan sesuatu atau istrinya menuntut sesuatu ya untuk diberikan kepadanya, yang sesuatu tersebut adalah di luar kekuasaan suaminya. Jadi menuntut sesuatu yang lebih. Ini banyak terjadi sekarang juga. Wala imtina'iha minal wisoli, ketika istrinya tidak mau diajak berhubungan suami istri. Jadi tapi itu ya harus saling perhatian ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf,
Artinya ketika istrinya capek mungkin ya tidak memungkinkan untuk melayani suaminya, ya suami harus tahu diri. Kan ada dalil yang mengatakan begini, barang siapa yang dia ini diajak suaminya untuk ke kamar, artinya untuk berhubungan suami istri, kok istrinya tidak mau, maka la'anat hal malaikatu hatta tusbiha au kama qala Nabi. Dia akan dimurkai, dimarahi, didoakan supaya jauh dari rahmat Allah oleh malaikat sampai subuh, ya, ketika istrinya tidak mau diajak oleh suami. Lah suami yang baik seharusnya dia tidak rela seandainya istrinya itu didoakan jelek sama malaikat, kan begitu. Maka seandainya istrinya capek dan sebagainya, ya sudah, maafkan. Jangan Anda ini marah gara-gara istri Anda tidak mau melayani Anda. Memang dia seharian bekerja, seharian dia itu ngerawat anaknya masih kecil dan seterusnya. Nah, begitulah ya. Kemudian wa fi darbiha ala tarkis shalah. Kalau masalah memukul karena istrinya meninggalkan sholat atau tidak sholat, ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang paling kuat mengatakan kalau sudah diperintah tidak mau, boleh bagi seorang suami untuk menghukum atau memukul istri yang tidak sholat tadi. Jadi kewajiban pertama perintah dulu. Kalau tidak diperintah, kalau diperintah sudah tetap tidak mau, boleh untuk dipukul, tapi dengan pukulan yang tidak sampai melukai atau tidak sampai menyakiti, begitu. Nah, ini masalah meninggalkan sholat. Wa'lam annahu yambaghi lirrajuli ayusi imra'atahu, dan ketahuilah bahwasanya seharusnya bagi seorang suami itu dia berwasiat kepada istrinya. Berwasiat apa? Memerintahkan kepadanya untuk sholat, mengingatkan untuk sholat, dan dia melakukan itu dengan yasta'tifu biha, dia berlaku dengan lemah lembutnya. Wa fil hadithi, dalam hadis diterangkan, rahimahullahu rajulan qala ya ahlah salatakum siyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jiranakum la'allallaha yajma'ukum ma'hum fil jannah. Jadi Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami yang mengatakan kepada keluarganya atau istrinya, wahai keluargaku, jaga sholat kamu, jaga puasa kamu, kemudian perhatikan zakat kamu, bayar, ayo. Kemudian ayo kita perhatikan orang miskin yang ada sekitar kita, anak-anak yatim, tetangga kamu yang membutuhkan. Kalau ada seorang suami yang dia ini selalu berwasiat kepada istrinya, kepada keluarganya seperti itu, maka didoakan ya oleh Nabi, yajma'ukum ma'hum fil jannah, maka insya Allah orang ini akan dikumpulkan bersama mereka dari surga. Ini Nabi yang mengatakan. Kemudian wa ayyunfiqu 'alaiha ala qadri wus'ihi, menginfakkan atau memberikan nafkah kepada istri semampunya suami, ya. Taqatihi wa qutihi wa quwwatihi, semampunya. Maka istri yang baik adalah ketika istri memahami keadaan suami. Ya, ini adalah yang paling baik. Maka saya pernah mendengarkan nasihat dari guru saya, bahwasanya istri yang sempurna itu adalah ketika suaminya mau berangkat bekerja, maka istrinya berpesan kepada suami. Ini wasiat tersebut tidak harus diwasiatkan oleh suami saja ya, istri boleh berwasiat kepada suami. Dia mengatakan, Mas, saya lebih baik kelaparan daripada saya makan dari yang haram. Maka takwalah kamu kepada Allah, cari yang halal dan jauhi yang haram. Nah, begitu ya. Sehingga pulang kok suaminya tidak dapat apa-apa, tidak apa-apa Mas, besok saya bisa puasa. Ini yang Masya Allah. Ada yang seperti itu. Ini prakteknya sulit.
Jadi kebanyakan ini kalau suami pulang tidak bawa apa-apa, tidak mau buka pintu, kuncinya dibuang. Kamu tidur di sana, di pos ronda sana. Masya Allah, seharusnya seperti itu ya. Ini istimewa seorang wanita yang semacam ini. Dan ada hadis yang diterangkan, saya pernah baca di Ihya Ulumuddin, halaka dinur rajuli fi yadi imro'atihi, ya, kalau nggak salah ya, akan rusak agamanya seorang laki-laki. Rusak di mana? Di tangan istri dan juga keluarganya. Kapan itu? Ketika istri menuntut lebih kepada suami, mertua dia itu turut campur ya, ngurusi daripada rumah tangga anaknya, dia menuntut lebih pada sesuatu yang tidak dia mampu. Akhirnya seorang suami tersebut dia bekerja sampai tidak memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, bahkan dia tinggalkan sholatnya. Maka di saat itulah hancurlah daripada agama seorang suami tadi. Yang membuat pejabat ini mau korupsi karena dia dituntut sama istrinya, dituntut sama keluarganya. Ketika ada seorang yang dia itu tidak mempunyai harta, kok dia sampai berani begal, berani rampok, berani mencuri, mencopet, mungkin bukan karena apa-apa, karena tuntutan daripada keluarganya. Jadi maka dikatakan kuatnya agama seorang suami atau keluarga itu terletak pada kekuatan seorang atau kebaikan seorang istri. Kalau istrinya kuat, kalau istrinya ini mampu ya, baik, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang baik. Tapi kalau istrinya ini sudah seperti itu tadi, maka alamat kehancuran ya bagi keluarga itu tadi. Makanya bagi akhwat ya, teman-temanku ya, maka jadilah yang solehah, maka jaminannya adalah dakhalatil jannata, maka dia akan masuk surga min ayyi babin sya'at, dari mana pintu yang dia kehendaki. Begitu. Kemudian masih ada waktu sedikit ya, dikatakan di sini seorang suami ayyastahmila 'alaiha, dia harus bersabar menghadapi istrinya dengan mungkin adabnya yang kurang baik ya. Kemudian dia talattaf biha, dia bersikap baik, lemah lembut kepada istrinya. Dengan apa? Bi ayyudariha, menunjukkan kepada, mengajari kepada istrinya bil ma'ruf, dengan yang baik, dan melarang daripada kemungkaran. Kenapa kok kita ini diajarkan oleh Nabi untuk bersikap lemah lembut kepada para istri? Bahkan Sayyidina Umar pun ketika beliau ini dicerca oleh istrinya, dimarahi oleh istrinya, beliau diam. Dikatakan di sini, maaf ya, ini bukan saya yang ngomong, tapi ini adalah pengarang kitab ini. Fa innahunna naqisatu aklin wa dinin, karena para istri, para wanita itu adalah masih naqisatul aklin, jadi akalnya ini masih kurang, ada yang kurang, dan juga dinin, agamanya. Wa fil hadis, kenapa? Karena para wanita itu lebih mengutamakan perasaan daripada akal, ya enggak? Tapi itu bagus loh. Saya masih ingat ketika nanti Anda akan menjalani kalau berumah tangga, ketika seorang suami istri rumah tangga itu baru mempunyai anak kecil satu misalkan, anak kecilnya ini tengah malam bangun, ibunya saking capeknya dia tidak sempat bangun, tidak dengar kalau anaknya nangis, bapaknya yang dengar. Ketika bapaknya dengar, apakah dia langsung gendong anaknya? Anda, karena dia pakai akal. Apa yang dia lakukan? Bangunkan istrinya, anakmu bangun. Kalau istri yang bangun, dia tidak bangunkan suaminya, ya enggak? Jadi kalau anaknya nangis, kok istrinya yang bangun, dia langsung turun tangan sendiri, istri tidak bangunkan suami, kan begitu.
Karena apa? Karena perasaannya didahulukan, bukan akalnya. Tapi kalau laki-laki yang bangun, dia langsung tidak gendong anaknya, tapi istrinya, anakmu nangis. Karena dia berpikir pakai akal, tidak pakai perasaan. Jadi ini saling melengkapi. Jadi jangan tersinggung kalau dikatakan wanita itu atau istri itu nakisatun akli, yaitu akalnya kurang. Artinya kurang itu lebih mengedepankan perasaan daripada akal, dan itu bagus, bagus. Kemudian wafil hadis, dalam hadis dikatakan walaula annallaha sataral mar'ah bil haya lakanat la tusawi kafan min turab. Seandainya Allah tidak menutup para wanita itu dengan rasa malu, lakanat la tusawi kafan min turab, maka dia ini tidak tidak melebihi, atau dia ini menyerupai hanya seperti debu yang ada dalam genggaman, ketika dilepas ya terbang. Karena wanita itu secara fitrahnya dia ini pemalu sebenarnya, seharusnya ya para wanita ini, maka dia menjadi berharga. Tapi kalau rasa malunya sudah tidak ada, maka tidak ada harganya dia. Maka ukuran wanita yang berharga itu lihat saja dia punya rasa malu ada enggak. Kalau enggak punya ya enggak, nilai ini sudah. Pakaiannya bagaimana, kalau enggak ada malunya ya sudah, itu berarti seperti itu debu ini, debu yang berterbangan. Kemudian wa ayyuslikaha sabilal khair, diarahkan kepada jalan kebaikan. Qala Ar-Ramli, Imam Ramli mengatakan fi Umdatir Rabih, dalam kitab Umdatir Rabih, laisa lahu darbuha ala tarkis shalah. Jadi tidak boleh bagi seorang suami memukul istrinya ketika meninggalkan salat. Bal yaktasir alal amri, hanya cukup memerintahkan saja. Kama qalahu Atiyah wa ayyamalaha ma tahtaju ilaihi fiddin min ahkamit thaharah. Dan juga seorang suami wajib mengajarkan yu'allimaha, istrinya, untuk mengajarkan mengenai urusan agama, ilmu-ilmu agama, seperti ilmu toharoh bersuci, seperti cara mandi dari haid, kemudian mandi dari jinabah, cara wudhu, cara tayamum, mengajarkan mengenai hukum-hukum haid seperti yang kita kaji pada malam hari ini. Ini penting sekali ya, pelajaran haid itu penting sekali, walaupun hanya seperti itu. Bahkan dikatakan la falladzi la budda min irsyadin nisa ilaihi fil haidi bayanus shalawati allati tuqdiha fa innaha mahma in qata adamuha qubailal maghrib bimikna. Ini perlu yang diajarkan untuk istri masalah haid adalah kalau haidnya berhenti sebelum maghrib tadi, cukup untuk melakukan sholat 1 rakaat, maka nanti yang diqadha adalah sholat asar dan duhurnya, seperti yang saya terangkan dalam pelajaran haid tadi ya. Maghrib kurang 1 menit berhenti haidnya, kemudian dia pakai mandi, dia pakai wudhu, dia pakai nutup aurat, masuk waktu maghrib, sehingga tidak sempat sholat asar. Nanti yang diqadha sholat mana? Apakah asarnya saja? Tidak, tapi asar sampai dan juga asar dan juga duhur. Ketika haidnya berhenti sebelum subuh misalkan jam 4 kurang 2 menit kok berhenti, sehingga dia gunakan untuk bersesuci, kemudian dia gunakan nutup aurat, sholatnya ada di waktu subuh, maka yang diqadha nanti adalah sholat isya dan juga maghrib. Pokok sholat yang bisa dijamak itu nanti diqadha dua-duanya ya. Yang bisa dijamak apa? Yaitu duhur dengan asar ya, dan juga maghrib dengan isya, begitu ya. Nanti insya Allah kita terangkan lagi pada pertemuan datang. Semoga kita semuanya diberikan panjang umur ya, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika ada seorang suami yang tidak mengizinkan istrinya berkerudung karena alasan pribadinya, bagaimana sikap baiknya istri supaya tidak menyinggung suami, atau ketika menasehati tidak membuat suaminya marah? Terima kasih. Jadi ada kaidah yang mengatakan la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq, gitu ya.
tidak boleh taat kepada makhluk kalau di situ menjadikan maksiat kepada Khalik yaitu Allah. Jadi kalau hukum dasarnya tidak boleh taat kepada suami ketika suami memerintahkan untuk maksiat, begitu ya. Tapi yang dibahas di sini adalah permasalahan bagaimana cara menolaknya dengan cara yang baik. Begitu. Adalah kita lihat dulu aja alasan suami melarang istrinya untuk tidak berkerudung itu apa? Gitu aja ya. Alasannya apa? Dan apapun alasannya sebenarnya tidak boleh untuk diikuti. Tapi setiap alasan nanti kan kita tahu bagaimana cara menghadapinya. Oh, karena mungkin pekerjaan, karena pekerjaan. Ya apa ya? Kalau menyinggung dan tidaknya itu tidak boleh. Caranya adalah menyadarkan suami, begitu. Jadi supaya suami tidak tersinggung, sadar kalau suaminya itu perintahnya salah, berarti caranya adalah menyadarkan suami. Caranya bagaimana? Ya macam-macam ya. Satu, doakan suami. Ya, yang paling penting itu doakan. Doa itu yang paling penting. Ya Allah, berikan hidayah kepada suami saya. Ya Allah, berikan suami saya ini jalan, tunjukkan kepadanya jalan yang benar, jalan yang baik. Kemudian sambil sedikit-sedikit ya kita bagi istri ini untuk merubah. Kalau dulunya tidak kerudung ya pakai kerudung. Kalau misalkan dilarang sama suami, sembunyi-sembunyi tidak apa-apa. Ya, ketika suaminya tidak tahu, misalkan dia mau keluar rumah, misalkan di luar pakai, kan suaminya tidak tahu, kan gitu kan? Di luar pakai. Kalau di rumah tidak pakai, ya tidak apa-apa. Jangan kebalik gitu. Kebanyakan kebalik. Kalau di keluar rumah dia tidak pakai kerudung, kalau di hadapan suaminya pakai kerudung, ini tidak benar. Kalau di hadapan suami tidak pakai apa-apa boleh. Ya, kalau di hadapan suami tidak pakai apa-apa boleh. Tapi kalau keluar rumah pakai yang tutup ya, ditutup semuanya sampai auratnya ini tertutup semuanya. Jangan ditutup tapi bentuknya dilihatkan. Sak bentuk-bentuknya tutupan kabeh. Itu kalau di luar rumah. Jadi intinya begini. Tidak boleh ya menuruti daripada perintah suami yang memerintahkan untuk membuka aurat, begitu ya. Tapi saya ingin sebenarnya menentang daripada perintah suami, tapi saya tidak ingin menyinggung. Satu, doakan suami Anda. Kemudian sadarkan kalau apa yang diperintahkan suami itu salah. Kemudian yang kedua, tetap Anda usahakan ketika tidak ada suami, ketika keluar rumah atau apa, tutup itu. Kalau di hadapan suami bukan. Tidak apa-apa. Tapi kalau di luar rumah ya walhasil sedikit demi sedikit lah, begitu ya, ada perubahan. Wallahu alam. Satu pertanyaan terakhir. Ketika suami dan istri bercerai, apakah itu termasuk mereka tidak berjodoh ataukah mereka tidak pandai dalam menjaga jodoh? Terima kasih. Kalau sudah pernah menikah ya itu jodoh juga. Kan sudah pernah menikah. Kalau dia ini sebelumnya sudah tunangan, kok tidak jadi sampai nikah, berarti dikatakan belum jodoh. Tapi kalau sudah menikah ya berarti jodoh, ini kan suami istri. Walaupun nanti di tengah jalan ada permasalahan yang sampai membuat dia itu putus hubungan, bercerai. Memang perceraian itu adalah abghadul halal indallah, sesuatu yang paling dibenci oleh Allah walaupun itu halal. Tapi ya kalau memang rumah tangga itu kalau diteruskan tidak memungkinkan dan mengharuskan untuk cerai, dan cerai itu lebih baik, maka cerai cuma dengan cara baik-baik, begitu ya, dengan cara yang baik. Sehingga setelahnya itu tidak ada masalah apa-apa ya, menjadi baik gitu.
Kalau masalah jodoh dan tidaknya, yang penting sudah pernah menikah itu namanya jodoh. Kalau belum pernah menikah atau tidak jadi menikah itu namanya bukan jodoh. Gitu ya. Wallahu taala alam bishawab.